Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah bersyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sudah sampai di minggu terakhir dalam seri diskusi tasawuf amali. Ini dalam tokoh Junaid Al-Baghdadi. Sebelumnya kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan. Kami dari tim Simposium Official dan Simposium Today. Mohon maaf baik teman-teman yang offline maupun yang online. Oke, tidak usah berlama-lama, kita akan kenalan dengan siapa sih Junaid Al-Baghdadi gitu ya. Dan kenapa ini ada dalam salah satu tokoh dalam seri tasawuf amali. Berarti kalau dia dikaji dalam minggu terakhir ini berarti ada yang spesial dari Junaid Al-Baghdadi. Oke, Junaid Al-Baghdadi mungkin biografinya saya bacakan dulu ya. Biar kita kenal dulu betapa spesialnya Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi ini nama panjangnya, nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Junaid Al-Hazzaz Al-Kawariri. Lahir sekitar tahun 210 Hijriah di kota Baghdad, Irak. Makanya kata Al-Baghdadi pada nama terakhirnya itu dinisbatkan pada tempat kelahirannya, yakni Baghdad. Makanya namanya Junaid Al-Baghdadi di Irak. Al-Junaid ini berasal dari keluarga Nihawan yang merupakan seorang pedagang di Persia. Konon katanya bapaknya merupakan seorang penjual pecahan kaca, kaca pecah belah. Maaf, bukan pecahan kaca ya, kaca pecah belah. Makanya namanya kemudian nanti nama bapaknya itu disebut dengan Al-Kawariri. Ada yang menyebut juga namanya Junaid Al-Baghdadi ini juga Al-Kawariri juga karena merupakan seorang penjual kaca pecah belah. Gitu ya. Sedangkan Al-Junaid sendiri itu juga memiliki profesi sebagai pedagang. Dia seorang pedagang sutra di kota Baghdad. Apa? Supra enggak maksud mata masa ya. Pedagang sutra ya, sutra di kota Baghdad. Seorang Junaid Al-Baghdadi ini dia seorang yang luar biasa sekali dalam ilmu agama dan kemampuannya dalam ilmu agama, bukan kemampuannya ya. Cek ya oke. Ilmu agamanya ia dapatkan dari keluarganya yang kebetulan juga merupakan seorang sufi ternama. Yaitu adalah pamannya sendiri yang bernama Syari As-Sakoti. Syari As-Sakoti ini merupakan sufi yang terkenal tawadu dan waro, sehingga dia juga merupakan tokoh ternama, tokoh utama atau tokoh yang punya tokoh sufi lah di Baghdad yang juga terkenal gitu. Jadi seorang Junaid ini dia belajar dari pamannya itu Syari As-Sakoti, yang kemudian sebelumnya gurunya As-Sakoti sendiri itu adalah, saya lupa namanya siapa, itu 3 orang ini dianggap sebagai sufi apa ya, kalau kita kenal di filsafat itu kan ada Plato, Socrates, Aristoteles gitu ya. Tapi dalam sufi terkenalnya 3 orang ini. Yang 2 diantaranya adalah As-Sakoti dan Junaid Al-Baghdadi gitu, yang menjadi pelopor gitu ya, atau istilahnya masterpiece mungkin lah ya, gitulah ya, sederhananya begitu. Bukan One Piece ya. Menginjak usia sebenarnya As-Sakoti Junaid Al-Baghdadi sendiri sudah belajar ilmu agama sejak umur 7 tahun dan derajat pelajar tasawuf juga sejak umur 7 tahun. Namun dia juga belajar ilmu fikih dan hadis itu di umur 20 tahun. Karena menurut Junaid Al-Baghdadi itu tidak bisa seseorang itu mempelajari ilmu tasawuf sebelum dia mempelajari ilmu hadis dan ilmu fikih gitu. Nanti itu juga menjadi latar belakang kenapa sebenarnya Junaid Al-Baghdadi ini hampir diterima di semua kalangan sufi dan menjadi rujukan di hampir beberapa aliran-aliran sufi gitu. Dan salah satunya di Indonesia juga gitu, karena dianggap ajarannya itu diterima di semua kalangan. Karena alasannya adalah dia juga karena dia belajar ilmu hadis dan ilmu fikih, dia menggunakan sudut pandang itu untuk menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena mistik yang ia alami atau yang dalam kajian ilmu tasawuf gitu. Terus juga mana ini ya, karya-karya Junaid Al-Baghdadi. Oh iya, sebelum itu murid-murid Al-Baghdadi itu juga banyak. Salah satunya adalah Amru Ibnu Utsman Al-Makki, Al-Jariri, Al-Adami, Al-Wasiti, Ar-Rubadbari, Al-Abu Bakar Al-Kattani, Judi, Al-Shibli dan Al-Hallaj. Yang satu Al-Hallaj yang kemudian nanti kita kenal ada agak fenomenal belakangan ya, walaupun pada akhirnya dia juga tidak sepakat dengan apa yang teori-teori, bukan teori ya,
pemahaman tasawufnya Al-Hallaj gitu. Sedangkan karya-karya Al-Junaid Al-Baghdadi sendiri, Al-Junaid Al-Baghdadi tidak suka menulis gitu. Justru tulisan-tulisannya atau atau ilmu-ilmunya atau teori-teorinya tentang tasawuf atau pengalaman-pengalaman tentang tasawuf itu dibukukan oleh murid-muridnya dalam bentuk surat yang dia kirim kepada orang-orang, kepada teman-temannya begitu. Dia sangat tidak suka tidak suka mempublikasikan karya, walaupun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Al-Junaid ini pernah mengarang kitab Al-Munajat dan Syatiyat Abi Yazid Al-Bustami, dan juga pernah menulis buku tentang Tashhih Al-Iradah, Dawa Al-Tafid, dan Ar-Rasail. Jadi dia banyak menulis buku, cuman dia sendiri tidak suka. Bahkan ketika dia hampir meninggal, dia minta semua karangan buku-bukunya itu dikuburkan gitu. Karena menurut dia jangan sampai orang-orang itu memahami apa yang saya tulis melebihi bagaimana dia memahami tentang ajaran Nabi Muhammad SAW begitu. Jadi dia menganggap bahwa tidak boleh karyanya ini melebihi bagaimana orang-orang itu belajar tentang apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad begitu. Makanya karya-karyanya yang asli ditulis oleh Junaid Al-Baghdadi itu hampir tidak ada. Yang ada sekarang adalah Rasail Al-Junaid, itu ditulis, itu kumpulan-kumpulan surat-suratnya. Ada juga Al-Luma, itu teori sufi yang ditulis oleh As-Sarraj tentang Junaid Al-Baghdadi gitu. Jadi rata-rata yang muncul sekarang itu sudah bukan karyanya Junaid Al-Baghdadi sendiri gitu. Pun yang Ar-Rasail Al-Junaid ini dia ditemukan dalam terjemahan yang diterjemahkan oleh orang Arab Ajami. Ya tentu kita tahu bahwa orang Arab Ajami memiliki struktur bahasa yang berbeda, sehingga lebih sulit dipahami gitu. Agak belibet akhirnya gitu loh. Jadi itu sekilas tentang Junaid Al-Baghdadi, bagaimana tentang karya-karyanya. Terus tentang murid-muridnya. Selanjutnya bentar ya, saya masih sabar ya, karena kita sudah baru Ramadan, jadi memang sedang alhamdulillah. Oke, apa lagi yang perlu saya sampaikan? Tentang Junaid Al-Baghdadi, pendidikannya sudah saya jelaskan ya. Fikih dan hadis. Saya belum baca bahwa dia menikah sepertinya. Jadi tidak pernah diceritakan di sini siapa anaknya dan siapa istrinya. Karena diceritakan di sini hanya murid-muridnya dari As. Jadi yang jomblo ya sebenarnya ya bisa jadi karena memang tidak punya istri sih. Bisa jadi kan tidak punya istri. Jadi yang jomblo berbahagialah kalian. Mana sudah? Oh ya. Introvert enggak. Justru dia sebenarnya dia agak introvert. Jadi dia punya 2 guru. Yang satu guru ini siapa namanya? Sini terlalu banyak nama. Ada satu guru yang mengajarkan dia justru tidak introvert gitu. Ada yang mengajarkan bagaimana dia menjadi orang yang fleksibel, berbuat kepada masyarakat. Walaupun yang bukan As-Sarraj, siapa yang tadi itu Asari As-Sakoti sendiri itu mengajarkan Junaid Al-Baghdadi untuk suka berkhalwat gitu kan, suka berdiam diri gitu. Sehingga dari 2 gurunya itu terbentuklah perilaku atau seorang Junaid Al-Baghdadi yang fleksibel dan tidak kaku gitu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kondisi sosialnya ya makanya nonton simposium official. Jadi nah sekarang kita akan masuk di teorinya Junaid Al-Baghdadi yang kalau di pamflet itu ada 3 ya, fana, mithaq, dan tauhid. Sebenarnya itu satu kesatuan. Jadi secara garis besar mithaq itu adalah sebelum ke mithaq, fana itu adalah metode-metode yang digunakan untuk sampai kepada tauhid. Sedangkan mithaq itu adalah suatu pencapaian, dalam arti jadi nanti saya akan jelaskan secara garis besar seperti itu. Jadi 3-tiganya itu sama-sama merupakan komponen dari tauhid itu sendiri gitu. Jadi mithaq dan fana sama-sama jalan menuju tauhid. Tapi dia mendetailkan sendiri tentang fana itu seperti apa, dan mithaq itu seperti apa, dan tauhid seperti apa. Dan tauhid pun dalam Junaid Al-Baghdadi itu dipetakan dalam beberapa hal. Ada tauhidnya orang awam, ada tauhidnya orang ahli ibadah, atau ada tauhidnya orang yang makrifat gitu kan. Sedangkan fana sendiri juga ada berbagai macam tingkatan gitu. Makanya dia diterima di banyak kalangan gitu. Di banyak kalangan ada yang bilang bahwa ada dua muara dari tasawuf itu. Ada tasawufnya Junaid Al-Baghdadi, ada yang kedua adalah Abu Yazid Al-Bustami.
yang kita kenal dengan teorinya al-hulul dan al-ittihad gitu. Jadi Junaid al-Baghdadi yang dengan alirannya, dengan genrenya, sedangkan yang siapa namanya ini? Abu Yazid al-Bustami dengan genrenya sendiri gitu. Kalau kita tahu bahwa al-hulul al-ittihad itu meniadakan unsur kedirian manusia atau peleburan yang seolah-olah menyamakan Tuhan dengan manusia gitu. Dan dia tolak mentah-mentah oleh Junaid al-Baghdadi sehingga dia punya teori lain. Makanya dia mempunyai beberapa tahapan. Untuk orang awam tahapannya berbeda dengan orang elitis gitu. Elitis agama. Enggak sih, dia tidak menyebut elitis agama. Terus untuk yang fana sendiri saya jelaskan dari mithaq dulu ya. Oke, mithaq, mana mithaq nih? Jadi mithaq itu mana? Oh ya. Mithaq itu merupakan perjanjian agung. Ya, saya lebih pelan ya. Mithaq ini adalah sebuah perjanjian agung. Jadi perjanjian agung kita tahu bahwa dalam surah Al-A'raf ayat 172 ketika kita bilang kolubala misalnya. Nah, perjanjian itu kita tahu perjanjian itu manusia tidak dalam bentuk jasad. Makanya Junaid al-Baghdadi menyebut bahwa mithaq itu, perjanjian agung itu perjanjian yang dibuat ketika manusia belum dalam bentuk raga atau tidak dalam bentuk jasad manusia. Ya, kita sebut dengan perjanjian primordial gitu kan. Makanya menurut Imam Junaid al-Baghdadi, dia mengatakan begini, saya katakan apa yang disampaikan oleh Junaid al-Baghdadi ya, dalam artinya seperti ini. Tidak tahukah kau bahwa Allah berfirman ketika Allah mengambil anak Adam, dia mengutip ayat tersebut sampai ayat berikut. Kami menyaksikan musyahadah. Nah, musyahadah di sini, syahadah, penyaksian. Kamu syahadah kalau kita ambil dalam bahasa Arab itu kan salingan, ya kan? Ya kan Banu ya? Kesalingan kan? Iya. Kesalingan itu kan kita menyebutnya seperti dua orang. Nah, menurut Junaid al-Baghdadi itu bukan dua orang. Bukan, tidak dalam arti dualistis. Tidak dalam arti ya dualisme lah. Kalau kita menyebutnya ada dua orang, misalnya saya dengan dia misalnya, itu kan dualistik misalnya. Tidak dengan dua seperti itu gitu. Junaid al-Baghdadi gitu. Jadi dalam ayat ini Allah menerangkan kepadamu bahwa dia berbicara kepada mereka sewaktu mereka belum terwujud dalam dirinya. Saya lanjut aja ya, kayaknya banyak ini. Jadi pada suasana yang seperti ini, itu menunjukkan awal dan akhir, atau Junaid al-Baghdadi itu menggunakan ketiga kata wajadah. Kan kita tahu ada kita tahu bahwa ada kata wow. Saya kecepetan ya. Ada wow, jimdal gitu kan. Ada wujud, saya tidak tahu bahasa Arabnya seperti apa, tapi dia menurunkannya menjadi tiga makna. Eksistensi, ekstasi, dan pencarian. Nah, ekstasi ini ketika manusia pada awal ketika dia belum dilahirkan, dia sudah membuat perjanjian bahwa itu adalah bentuk dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah mengakui eksistensi Tuhan. Atau Junaid al-Baghdadi menyebutnya begini, persaksian itu sebenarnya Allah sudah tahu bahwa dia tidak ada, maksudnya dia adalah Tuhan gitu. Sedangkan perjanjian itu dijadikan alat, bukan alat sebenarnya, dijadikan sarana, bukan media. Nanti disebut media massa atau media, jangan media. Ya nggak sarana umum, sarana khusus. Jadi sejatinya Tuhan itu tahu bahwa dia sudah sebagai Tuhan gitu. Dan ketika dia menanyakan kepada manusia, itu sebagai bentuk persaksian bahwa memang Tuhan manusia itu sebagai apa ya? Validasi, bukan validasi sebenarnya. Saya lupa kata-katanya apa. Cuman itu adalah bentuk bagaimana sejak awal manusia itu sudah mengakui Tuhan. Nah, pada akhirnya kita nanti akan kembali kepada peleburan ini. Makanya dia menyebutnya tiga tadi, pencarian, dari kata wajada itu pencarian, eksistensi, dan ekstasi. Dan eksistensi ini kita nanti pahami dalam fana, bagaimana peleburannya. Sedangkan ketauhidannya kita akan kembali kepada peleburan tadi. Bagaimana sejatinya Tuhan itu satu. Tapi bukan itu. Nanti saya jelaskan di fana ya. Jadi seperti itu. Jadi mithaq itu menurut siapa? Menurut Imam Junaid al-Baghdadi itu tentang prawujud.
yang berpandangan bahwa memang sejak awal wujud Tuhan itu ada, begitu. Dalam kata-kata di sini ada bahasa yang mungkin teman-teman bisa lebih paham. Kita memiliki ini ya, saya bacakan ya. Ada dua jenis keberadaan menurut Imam Junaid Al-Baghdadi berdasarkan ayat tadi, bahwa pertama wujud ilahiyah, keberadaan di dalam Allah yang bersifat abadi dan terjadi sebelum kita bertempat di dunia. Yang kedua, wujud dalam dunia ciptaan yang bersifat sementara. Jadi secara sederhana itu dua wujud yang kita pahami dari Al-Mitsaq tadi, bahwa sejatinya kita dari persaksian tadi ketika manusia sendiri tidak punya wujud, itu adalah pembuktian bahwa wujud Allah itu memang ada, begitu. Sejatinya begitu. Kalau bahasanya Imam Junaid Al-Baghdadi itu begini, tidak diragukan lagi jika keberadaan jenis ini merupakan bentuk yang paling sempurna dan tajam. Inilah keberadaan yang paling penting, dominan dan paling menguasai, paling murni dan berlimpah ketimbang wujud normal yang tanpa alam dalam raga manusia. Karena dalam wujud ini, wujud ilahiyah ini, individualitas manusia sepenuhnya musnah, sedangkan wujud jasadiah mereka lenyap. Ini terjadi karena tidak ada sifat-sifat kemanusiaan bisa bertahan dan tidak ada wujud normal manusia, seperti yang sudah kita jelaskan dalam sifat-sifat ilahiyah. Jadi kenapa saya sampaikan arti-arti ini? Karena sekelas Imam Ibnu Arabi memahami tauhidan atau konsep ketauhidannya Imam Junaid Al-Baghdadi itu juga susah gitu. Dan narasi-narasi yang ia sampaikan dalam tafsirannya, dalam rasailnya itu sangat padat sekali gitu. Makanya sesekali mungkin saya bacakan beberapa arti sehingga teman-teman bisa juga memahami apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi kondisi mitsaq tadi ketika ke dalam surah Al-A'raf tadi itu menunjukkan bahwa peleburan awalnya manusia atau prawujud perjanjian primordial manusia itu tidak akan mungkin terjadi tanpa campur tangan Tuhan gitu. Karena kita tidak ada sama sekali pada waktu itu gitu, dalam bentuk jasad manusia. Yang kedua adalah fana. Fana ini adalah peleburan. Sedangkan fana peleburan sendiri itu baru muncul sekitar abad ketiga Hijriah atau abad ketiga, abad keempat Hijriah. Itu tepatnya mungkin kalau dalam ini masanya Khalifah Ibnu Abbas. Bukan Khalifah Ibnu Abbas. Apa tuh Bani Abbasiyah lah. Pada masanya Abbasiyah, sehingga pada waktu itu ketika orang-orang banyak yang masuk kepada pemerintahan, Junaid Al-Baghdadi sangat menolak untuk terjun kepada politik. Bahkan ia memutuskan hubungan dengan orang-orang atau sahabat-sahabatnya yang terjun dalam politik di pemerintahan gitu. Dia sangat anti sekali dengan pemerintahan. Ya, begitu. Sedangkan secara etimologi, al-fana itu merupakan masdar dari kata faniya yafnafan, binasa, musnah, lenyap. Dan secara etimologi kita pahami sebagai lenyapnya sifat-sifat tercela. Jadi fana ini secara sederhana itu adalah peleburan, hilangnya sifat-sifat tercela dan munculnya sifat-sifat terpuji. Itu dalam Al-Luma ya, dalam Saraj, karyanya Nashr Asy-Syarraj, dalam ketika dia menjelaskan tentang risalahnya Junaid Al-Baghdadi. Menurut Imam Al-Baghdadi, fana itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah kita sudah tahu ya, fana itu adalah peleburan ya, kayak menghilangnya. Mungkin saya memahaminya mungkin sama. Ini persepsi saya. Mungkin sama dengan tajalli takhalli gitu ya. Dari tajalli ketika kita menghilangkan sifat-sifat tercela dan kita memasukkan sifat-sifat terpuji, itu sama dengan itu. Jadi peleburan tentang diri dari manusia yang mungkin nanti kita pahami dalam 3 tingkatan. Tahapan pertama adalah fana yang berhubungan dengan tujuan kehidupan manusia. Dia menyebutnya sebagai vita activa. Vita activa. Jadi tahapan yang pertama adalah fana fana tingkat moral, yaitu fana
berhubungan dengan tujuan kehidupan manusia, yakni misalnya bagaimana kita bisa menghindari gaya hidup yang asketik, kita menghindari hawa nafsu atau kehidupan-kehidupan duniawi, bagaimana kita menjadi etika dengan orang luar, itu adalah sifat-sifat tingkat moral. Kalau menurut Junaid al-Baghdadi sendiri, dia narasinya begini. Fana yang pertama adalah fana dari sifat, etika, dan tabiat dan perilaku dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, gitu. Dan menghindari tindakan-tindakan yang melanggar norma. Sedangkan tahapan yang kedua adalah harus mampu menjaga diri dari mata dunia. Dia menyebutnya sebagai mental. Cek, ya. Dia menyebutnya, enggak bisa. Jadi kalau yang pertama fana tingkat moral, yang kedua adalah fana tingkat mental. Jadi kalau yang pertama bagaimana kita menghindari hal-hal kita tidak melanggar aturan, tidak melanggar norma, bagaimana secara perilaku, bagaimana kita berhubungan dengan sosial gitu misalnya. Sedangkan yang kedua adalah fana tingkat mental, bagaimana kita secara sendiri bisa mengontrol diri kita dari kenikmatan dunia dan sifat dan beribadah secara transaksional dengan Tuhan gitu. Nah, tahapan kedua itu adalah manusia harus mampu menjauhkan diri dari kenikmatan dunia dan sifat transaksional dengan Tuhan. Misalnya kita ibadah karena ingin dapat pahala, kita misalnya bersedekah, kita hitung 10 kali lipatnya berapa, misalnya lain sebagainya, kita menggunakan matematikanya kita dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya Lia. Jadi tahapan yang kedua ini pada tingkat mental, oke? Pada tingkat mental. Yang ketiga itu adalah enggak. Itu vita aktiva. Kalau melanggar ya mungkin bisa jadi. Gitu ya. Itu vita aktiva adalah manusia yang aktif katanya. Tahapan yang ketiga adalah ketika peleburan, ketika manusia sudah kehilangan kesadaran dan mencapai tingkatan tauhid. Sehingga pada saat ini individualitas manusia itu lenyap walaupun wujud jasmaniahnya secara manusiawi itu masih ada. Nah, saya apa yang mana? Mentalitas. Jadi tahapan ketiga ini adalah peleburan sehingga manusia itu sudah meniadakan individualitasnya. Tapi walaupun secara jasmania dia masih ada. Itu sudah tingkatan tauhid yang paling tinggi, tingkat peleburan yang paling tinggi menurut Imam Junaid al-Baghdadi. Sedangkan ada beberapa teori yang menyebut bahwa kefanaan semacam ini itu tidak kekal atau tidak selamanya atau hanya bersifat sementara. Sehingga ada beberapa momen yang memungkinkan sifat-sifat itu hilang atau pengalaman-pengalaman itu hilang. Walaupun juga dimungkinkan itu dapat dialami kembali. Selanjutnya adalah kita masuk ke tauhid ya, ke tauhid. Jadi dari dua tadi kita bisa memahami bahwa mi'raj itu adalah posisi primordial di mana kita sedang dari dan akan menuju ke situ gitu. Sedangkan yang fana tadi itu adalah metode atau cara atau tahapan untuk kita sampai kepada ketauhidan. Sehingga keduanya itu bisa menjadi muara bagaimana kita sampai kepada ketauhidan ini. Walaupun setelah ketauhidan sendiri itu tidak sesederhana kita bicara tauhid la ilaha illallah begitu. Tapi menurut para ulama adalah tauhid itu dalam implementasinya. Tidak dengan mengangkat tangan begitu. Jadi dengan bersujud dengan bersujud gitu ya, sholat dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk implementasi bagaimana kita ingin dekat dengan Tuhan gitu ya. Iya. Sedangkan tentang tauhid sendiri ada beberapa tingkatan. Tingkatan ini berdasarkan sudut pandang psikologi dan etika, menyebutnya begitu. Sehingga bagaimana ada tahap, maksudnya begini, kalau kita kita tahu bahwa setiap sufi itu punya pengalaman mistis yang berbeda. Sehingga tahapan orang-orang yang mengalami tauhid penyatuan dengan Tuhan itu juga berbeda-beda. Nah, beberapa tauhidnya saya bacakan, saya jelaskan ya. Bentar ya, masih mana sudah ya? Bentar, sabar teman-teman ya. Ada 4 tahapan. Tauhid yang pertama adalah katanya Imam Al-Baghdadi ini ya, tauhid orang-orang awam terletak pada penegasan mereka tentang keesaan Tuhan dan penolakan mereka kepada seluruh konsepsi tentang
teman, musuh, sekutu, dan mempersamakan Allah. Jadi dasar pertama ketauhidan pada tahap awal itu adalah tauhidnya orang awam. Jadi bagaimana kita la ilaha illallah itu memang tidak ada sekutu yang tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah begitu. Pada tahapan ini merupakan pondasi bagi pemeluk agama Islam yang secara sederhana bisa dipahami oleh orang awam. Sedangkan tauhid yang kedua sedangkan tauhid yang kedua menurut Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi, mana sudah? Ya. Tauhid orang-orang yang menguasai ilmu agama itu tergantung dalam penegasan atas keesaan Allah, dalam penolakan terhadap bermacam-macam konsepsi tentang Allah, sekutu, musuh dan segala sesuatu yang menyerupai Allah, dikombinasikan dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Jadi pada tauhid yang kedua, jika kita sudah memahami bagaimana kita sudah menghindari persepsi atau keyakinan yang itu akan atau menyekutukan Tuhan begitu atau menyekutukan Allah, maka pada yang kedua itu adalah tahapan tauhid ketika kita masih atau melakukan perbuatan itu masih dilandasi oleh ketakutan terhadap Tuhan dan karena hasrat mereka sendiri. Sedangkan tauhid yang ketiga sama seperti kayak misalnya kita melakukan sesuatu karena memang ingin dekat dengan Tuhan atau takut dengan siksaan dan lain sebagainya, itu adalah tauhid yang kedua atau ya seperti itu. Sedangkan tauhid yang ketiga itu adalah tingkatan tauhid makrifat jenis pertama. Pada tingkatan tauhid jenis ketiga ini, manusia atau seorang ahli makrifat itu masih memunculkan sisi individualitasnya. Jadi kalau tauhid yang pertama itu sebatas kita mengakui eksistensi Tuhan, yang kedua kita mengakui eksistensi Tuhan dan kita tahu apa saja, misalnya kita seorang ahli agama itu takut dengan siksaan-siksaannya, takut akan dijauhi oleh Allah gitu kan. Sedangkan tauhid yang ketiga dia tingkatannya lebih tinggi tetapi dia masih memiliki sisi individualitas dalam dirinya. Gitu. Sedangkan tauhid yang ketiga yang keempat. Tauhid yang keempat ini merupakan tauhid sejati. Kalau katanya Imam Junaid Al-Baghdadi, tauhid makrifat yang kedua ini yaitu terkandung dalam keberadaan tanpa individualitas manusia. Jadi sama seperti fana tahap terakhir atau fana tingkatan ketiga. Ketika peleburan itu sudah menghilangkan individualitas manusia, ada zat Tuhan gitu. Atau tapi kita masih dalam ya mungkin sederhananya supreme being tadi gitu ya. Ada keberadaan yang ya begitulah. Ada engkau dan engkau juga tidak ada gitu. Engkau kita itu tidak ada. Jadi manusia yang sampai pada tahapan terakhir ini disebut sebagai dakhil qaim. Dakhil qaim. Jadi tauhid yang sampai pada tauhid tahapan terakhir itu adalah dakhil qaim, yaitu manusia yang sudah masuk dan menetap di dalam Allah gitu. Dakhil qaim. Hah? Apa nah? Saya tidak perlu jawab ya. Itu secara sederhana tentang 3 tahapan tadi, fana, misok dan siapa namanya tadi? Tauhid ya, tentang tauhid. Sebelum kalian bertanya, saya jelaskan ya beberapa yang kurang dulu. Oh iya, bentar, saya takut ada yang lupa kan, eman-eman kalian sudah jauh-jauh datang ke sini. Asik. Kita mau berdiskusi, tapi ada yang saya terlupakan. Oke, itu sih. Iya. Enggak, aku jelasin tadi. Karena jadi begini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu, kalian itu akan tergugah gitu. Tergugah sebenarnya bukan pada penjelasan saya, tapi bagaimana narasi-narasi yang dibangun oleh siapa namanya nih? Junaid Al-Baghdadi. Saya katakan tadi sekelas Ibnu Arabi yang membuat tafsir sufi dengan bahasa yang sejelimet itu gitu misalnya. Dia susah untuk memahami tauhidnya Junaid Al-Baghdadi. Gitu. Karena apa? Narasi-narasi karena narasi-narasi yang dibangun oleh siapa namanya Junaid Al-Baghdadi itu sangat padat gitu.
Bahkan ada narasinya yang ingin saya bacakan ya, ketika dia menyebut ada itu. Mana sudah ya? Teman-teman pasti penasaran ya kan? Ya ini. Bentar, kayaknya susah deh. Nantilah saya spoiler ya. Silakan teman-teman bisa terpendam ya, terpendam ini. Jadi itu saja sekilas pemantik tentang siapa Junaid Al-Baghdadi ini. Jadi silakan buat teman-teman yang merasa penasaran, nanti saya bisa teman-teman cari tentang Rasail Al-Junaid ya, Al-Luma juga, gitu. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Oke, itu saja sih. Cek 1 2, oke. Happy Eid Mubarak dari saya. Cek dari apa yang disampaikan, saya sebenarnya dalam hal ini bukan dalam rangka bertanya atau apa, mungkin saya hanya butuh anggap saja verifikasi data gitu loh. Dari apa yang disampaikan, baik itu merupakan di tahap terakhir semua tauhid sejati ya. Ada juga fana yang tingkatan ketiga itu. Apakah ini sama dengan tingkatan seorang hamba yang sudah lupa pada dirinya gitu? Mungkin di antara kita itu sulit menemukannya, tapi saya juga pernah berjumpai. Ada orang yang secara dohir dia itu ada, tapi secara batin dia tiada. Dalam artian apa? Dia itu jasanya iya, dia jasanya perorangan. Tapi kadang dia sudah lupa dengan dirinya. Jiwanya sudah dianggap tidak ada, sudah melebur dengan unsur ketuhanan. Dalam artian apa? Dia sudah sering gak pakai baju gitu, kadang cuma pakai kolor itu. Makan udah gak makan juga loh. Itu sudah penyatuan, Mbak. Nah, kalau kita masukkan ke fana tadi, secara individualitas dia sudah tiada. Cuma jasadnya itu ada, tapi dia menyatu dengan Tuhan. Dalam artian apa? Saat dia, kalau kita tahu cerita-cerita tentang Rabi'ah Al-Adawiyah, hampir persis seperti itu. Yang mana tidak mau menikah hanya karena takut menduakan cinta Tuhan. Yang mana tidak mau makan hanya karena takut dia itu menjadi penyebab lupanya sedetik pun terhadap Tuhan itu. Apakah itu bagian yang disebut fana tingkatan ketiga tadi itu? Ini realitas sosial ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak awalnya susah mau nanya ya, cuma karena Bang Ali nanya, jadi saya juga ada pertanyaan yang bersangkutan dengan pertanyaannya Bang Ali. Rata-rata di semua aliran-aliran tasawuf itu kayak ada usaha untuk melakukan penyucian diri dengan cara kayak itu tadi, peleburan sampai tidak ada lagi nilai individualitasnya. Sampai saya paham dalam konsepsi catatan amal, setiap manusia itu memiliki tanggung jawab terhadap amal-amalnya karena mereka memiliki nilai sebagai individu. Makanya kalau dalam konsepsi Islam, dua orang yang diangkat catatan amalnya, yang pertama adalah orang gila, yang kedua adalah orang tidur. Dalam artian orang yang tidak ada kesadarannya, orang yang di atas kesadaran, atau orang yang pada saat itu dia tidak memiliki nilai-nilai individualitas di dalam dirinya. Kecuali pencerabutan itu sengaja dilakukan misalnya dengan mabuk, dia menghapuskan kesadaran, dia juga itu mabuk, itu merupakan suatu penghapusan individualitas manusia itu sendiri. Tapi dalam Islam itu kan nggak ada wadahnya, makanya diharamkan mabuk itu. Karena mencabut tanggung jawab itu tetap akan dinilai dosa karena memang suatu hal yang dilarang. Nah, pertanyaannya, apakah tasawuf yang seperti ini itu merupakan usaha untuk mengangkat tanggung jawab individu itu? Soalnya pemberian tanggung jawab individu manusia sebagai individu itu merupakan tanggung jawab yang besar. Dan memang itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Loh, apakah perlakuan filsafat yang tasawuf
yang sedemikian rupa itu merupakan pencerabutan tanggung jawab tersebut, sehingga kita berusaha untuk menghilangkan unsur-unsur individual kita. Padahal kita manusia itu dengan nilai-nilai individu yang ada itu merupakan suatu hal yang unik dan memang dihususkan untuk manusia. Karena kalau kita ada jawaban umum ya, mainstream, tapi mungkin ini bukan jawaban yang benar. Pada suatu hari ada seorang yang bertanya tentang betapa kejamnya kita membunuh hewan hanya untuk dimanfaatkan manusia saja. Ada jawaban alternatif yang mengatakan bahwa hewan itu sebenarnya satu jiwa tapi dengan banyak tubuh. Dalam artian hewan itu tidak memiliki nilai-nilai individualitasnya dalam tubuh-tubuh tertentu, berbeda dengan manusia. Nah, kenapa kita sekarang bergerak? Misalnya ajaran-ajaran tasawuf itu selalu mengantarkan kita, dan itu dikategorikan sebagai suatu tingkatan yang paling tinggi. Misalnya kalau menurut Junaid al-Baghdadi tadi, dalam tauhid itu tauhid sejati. Tauhid sejati itu adalah kondisi di saat ketiadaan individualitas manusia, atau kalau fana itu fana yang tingkatan ketiga tadi. Juga fana itu ketiadaan individualitas manusia yang hanya tersisa jasmani individual manusianya saja. Itu kan sama seperti bagaimana sebagian dari kita memahami konsep hewan. Sehingga saat seandainya kita membunuh hewan, kita santai-santai aja. Karena kita hanya membunuh jasadnya. Karena jiwanya hewan, misalnya ada 1000 kambing di dunia, itu jiwanya satu. Sehingga saat kita membunuh satu, tidak lantas mengambil nyawa dari kambing itu sendiri. Itu salah satu opsi jawaban dari menutup kekejaman kita terhadap hewan-hewan. Nah, pertanyaannya di situ, apakah penghapusan ketiadaan individualitas manusia ini merupakan salah satu bentuk pengecutnya kita untuk bertanggung jawab atas amalan-amalan kita? Karena memang dari awal kita diturunkan, kayaknya saya tidak pernah menemukan narasi-narasi dalam agama untuk menghapus individualitas manusia. Islam garis yang tidak neko-neko. Islam garis yang tidak neko-neko, yang biasa aja lah gitu. Awam lah. Islam yang awam, Islamnya orang awam. Karena memang saya rasa Islam itu awam. Karena rahmatan lil alamin, pasti awam, gak mungkin eksklusif. Nah, Islam yang seperti itu tidak ada ajaran-ajaran yang menuntun kita untuk menghapus nilai-nilai individualitas manusia. Justru itu meletakkan bahwa tanggung jawab individual manusia dalam Islam itu memiliki porsinya tersendiri. Nah, bagaimana dengan ajaran-ajaran tasawuf yang, apakah ajaran ini adalah ajaran yang secara tidak langsung tidak memiliki kesamaan frekuensi? Bukan menyimpang ya, frekuensinya tidak sama saja. Karena memang kayak penghapusan individu itu sama seperti penarikan tanggung jawab tadi. Bagaimana orang yang menghilang secara individual dalam dirinya, baik karena gila ataupun karena tidur, itu semuanya diangkat tanggung jawab terhadap amalan-amalannya. Berarti kalau orang yang sudah sampai kayak gini, apakah kita, makanya mungkin ini menjadi jawaban, orang-orang yang gila itu dikatakan orang-orang helap. Karena memang itu orang-orang yang menghapuskan ketiadaan individual dirinya. Helap dalam bahasa Madura tidak diartikan secara gramatikal ya. Ya silakan teliti Pak, saya nggak tahu. Jadi mungkin itu saja dulu. Oke, menarik sekali ya Junaid al-Baghdadi ini. Jadi pertanyaan pertama tadi dan kedua berkaitan ya tentang masalah peleburan ya, fana tingkat ketiga dan ketauhidan tahap terakhir. Bagaimana seseorang itu menghilangkan individualitasnya tapi masih dalam dirinya sebagai seorang manusia yang memiliki jasad manusia gitu ya. Tadi pertanyaan Ali itu bagaimana dengan orang-orang yang kehilangan dirinya gitu ya. Mungkin kita menyebutnya helap gitu kan, seolah-olah yang melupakan dirinya karena sibuk beribadah kepada Tuhan gitu ya. Yang sebenarnya yang Banu juga begitu gitu, bahwa bagaimana juga seseorang yang saya lupa pertanyaannya Banu tadi. Intinya saya jawab aja, saya ingin jawabannya insyaallah. Jadi Banu dengarkan. Jadi Junaid al-Baghdadi itu, jadi begini, dalam tasawuf sebenarnya
sebelum mengawali tentang masuk ke dalam fana fana, mithaq dan tauhid, siapa namanya, Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid ya, dia menjelaskan tentang makomah dan akhwal. Kita tahu mungkin dalam tahapan sebelum masuk ke sufi, dia masuk harus memahami tentang makomah dan akhwal itu sendiri. Misalnya zuhud, akhwaliyah. Gue tunggu bener revisi akhwal. Jadi ada makomah dan akhwalnya, ada perilaku-perilaku spiritual, misalnya zuhud, waro, dan kita mendekat kepada Tuhan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk bagaimana waro dan zuhud mungkin tidak dengan meninggalkan dunia, tapi juga bagaimana kita menghindari ego kita terhadap nikmat-nikmat kemanusiaan atau kenikmatan dunia, tidak terlena begitu. Buktinya, tapi sebelum ke sana kita bahas di mithaq dan fana, dan itu secara umum ya makomah dan ahwal. Cuman dan dalam pengertiannya atau pemahaman Junaid Al-Baghdadi, dia memberikan atau dia secara tegas membahas tentang tauhid ketika bicara dengan tauhidnya orang awam. Makanya dia bilang begini, menurut Imam Al-Baghdadi, poin penting dari empat tauhid tadi itu dua. Yang pertama adalah tauhidnya orang awam yang ia sampaikan secara tegas dan lugas gitu. Dalam arti bahwa pengakuan di situ adalah pengakuan bahwa dia tidak menyekutukan Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan lain yang kita sembah selain Tuhan Allah gitu. Dan itu yang pertama. Dan itu tauhidnya orang awam. Sama seperti kita melaksanakan, kita tidak mempersekutukan, kita masih menjalankan kehidupan seperti biasa, tapi dalam artian kita tidak menyembah Tuhan selain Allah begitu. Sedangkan yang kedua, Junaid Al-Baghdadi mengatakan begini, tidak bisa seseorang itu mengajar tasawuf kalau dia tidak paham hadis, Al-Quran dan fikih. Makanya sebelum dia mengajarkan tasawuf, ia menekankan bahwa bagaimana Al-Quran, hadis, fikih itu menekankan tentang pentingnya syariah dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sedangkan pada tahapan yang kedua atau pada tahapan ilmu orang tahapan kedua 3 dan 4 atau yang paling final itu paling 3 dan 4, ketika kita menganggap bahwa individualitasnya itu sudah menghilang, itu dalam tahapan orang-orang yang sudah memahami tentang ilmu tasawuf. Sedangkan untuk orang awam itu sebatas bagaimana syahadat atau persaksian. Begitu. Jadi yang saya pahami seperti itu dalam pemahaman. Ia menyebutnya sebagai tauhid al-khawas, tauhidnya orang-orang khusus. Begitu. Dia menyebutnya begini, gaya bertauhidnya kalangan elit, dalam arti bahwa ia mengaitkan bagaimana refleksi-refleksi, bagaimana kesadaran, bagaimana hilangnya individualitas itu dengan kita menyadari keberadaan Tuhan gitu. Itu adalah tauhid al-khawas. Sedangkan tauhidnya awam itu sederhana, seperti persaksian yang sudah kita pahami tadi. Jadi kita bisa simpulkan dari pertanyaannya Banu tadi. Tadi pertanyaanmu sudah dijawab ya? Belum? Apa tadi? Ya. Jadi bukan tentang menghilangkan kedirian manusia, bukan menghilangkan, tapi bagaimana manusia itu bisa mengatur egonya. Gitu. Di sini dia menyebutnya kemampuan dalam merespon egonya, ego diri sendiri gitu. Tauhid pada tauhid tahapan terakhir. Ya, berarti ya. Bukan kemampuan mengontrol ego, itu anak bukan tidak sesederhana itu. Jadi kan kalau tauhid yang awam tidak bisa iya kan, nanti langsung disimpulkan gitu kan. Ya tauhid yang awam itu persaksian secara sederhana, secara syahadat. Tauhid yang terakhir itu tauhid peleburan, ya kan? Menghilangkan individualitas itu. Dalam arti di sini bagaimana ini saya bacakan ya. Tata kendali pengaturannya dalam alur hukum-hukum kudroh kekuasaannya. Nyanya itu Tuhan. Gitu, seperti itu. Dengan koridor tadi bagaimana orang-orang tasawuf, orang-orang sebelum masuk ke tasawuf dia harus memahami tentang syariat. Bahkan Junaid Al-Baghdadi ini pernah kan mungkin dia mengutip hadis qudsi yang mengatakan bahwa saya lupa narasinya seperti apa, saya melihat dengan saya cari aja deh. Saya mendengar dengan telingamu gitu. Pernah tahu ya hadis qudsi seperti itu? Saya melihat dengan matamu, saya mendengar dengan telingamu gitu kan. Nah,
itu ditafsirkan, itu kan hadis kursi kan, itu dia ditafsirkan oleh Junaid al-Baghdadi bahwa dalam arti bahwa itu ada kekuasaan Tuhan di situ, ada campur tangan Tuhan di situ, sehingga makanya dia menyebut bahwa orang itu harus memahami Al-Quran dan hadis gitu, karena tafsir-tafsir seperti itu ada dalam Al-Quran dan hadis, seperti itu sih. Oke, silakan ditanggapi. Berarti kalau saya lupa ayat berapa, pas waktu perang zaman dahulu, 1444 tahun yang lalu, itu yang gitu. Kan ada bukan Marineford, kayaknya ini Wano. Wano kuning. Ada surat, saya lupa surat apa ya, pokoknya walakinnallaha haroma. Sebenarnya saat kamu melempar, itu bukan kamu yang melempar, akan tetapi Allah yang melempar mereka, ya kan? Ada kan ya, Mbak sebagai orang tafsir. Apakah berarti kalau kita melihat dari narasi ayat tersebut, Allah itu menegaskan berarti kan ya, bahwa orang yang berperang pada saat itu di zaman Allah, berjihad di zaman Allah, sahabat-sahabat Nabi itu, berarti orang-orang yang sudah sampai di tahapan tauhid sejati. Karena Allah sendiri yang memvalidasi, walakinnallaha yaroma. Jadi seperti itu maksudnya. Kadang kita lihat penghapusan kedirian itu tidak jelas kadang, sehingga seakan-akan orang yang mengatakan bahwa kalau orang awam yang mengatakan hilangnya nilai individual, dia merasa apa yang dilakukan adalah atas kontrol Tuhan, tiba-tiba kan gitu ya. Jadi kehilangan nilai-nilai individual dari diri manusia yang sudah sampai tauhid sejati itu. Apakah Baghdadi itu tidak menjelaskan, Imam al-Baghdadi ini tidak menjelaskan kehilangannya itu ditandai seperti apa? Kalau dalam Al-Quran memberikan contoh pada waktu jihad di jalan Allah, mungkin ada sebagian sahabat yang saya enggak suka membunuh orang, sekeji apapun orang itu, saya tidak mau membunuh. Sampai Allah, bukan kamu yang membunuh, saya yang membunuh mereka dengan lemparan itu, dengan lemparanmu, meskipun itu bukan pakai selongsong peluru misalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada satu hal yang saya ingin didiskusikan kali ini, yaitu mengenai dari tadi Bapak Mantik pernah mengatakan bahwasanya konsep dari tasawuf dari Imam Junaid al-Baghdadi ini memerlukan yang namanya fikih, ya kan? Nah, kita spill dulu fikih. Fikih kan merupakan produk hukum yang menggali tentang syariat, yang dimana sumber hukum itu diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jika kalau kita boleh liar dalam berpikir gitu, sedangkan di fase ketiga tadi, di tasawuf punyanya Junaid al-Baghdadi ini menyebutkan bahwasanya ya kayak ada konsep diri yang kehilangan akan dirinya sendiri itu. Nah, cuman peran dari fikih yang dimaksud oleh pemantik barusan itu berfungsi di mana gitu. Sedangkan yang dari tadi juga kebanyakan yang disepil itu tentang tauhid gitu. Dan apakah tauhid atau kalimat persaksian atau terhadap Tuhan itu, atau yang kita kenal dengan syahadat, itu bukan bagian dari fikih itu tersendiri, itu bagian dari tauhid. Tauhid dengan fikih itu beda. Iya. Kan tadi tauhid gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu peran fikihnya itu di mana? Itu sih untuk sebagai pertanyaan dasar saya. Ya, silahkan. Oke, saya jawab dengan cerita ya. Ya terserah saya mau jawabnya pakai apa dong.
Jadi ada suatu momen Junaid Al-Baghdadi itu, jadi bapaknya Junaid ini, Junaid, jadi bapaknya Junaid Al-Baghdadi ini, jadi dia diberikan, dia sedang punya uang gitu ya, punya uang, dia mengumpulkan uang sekitar 5 dirham untuk diberikan kepada siapa namanya tadi, Sari Asakoti. Dengerin, jangan tidur. Jadi dia ingin memberikan uang kepada Sari Asakoti. Cuman bapaknya bilang, Sari Asakoti tidak mau karena menganggap, saya lupa alasannya bapaknya apa. Enggak, dia ingin memberi karena kan saudaranya Sari Asakoti ini pamannya gitu. Dia mengumpulkan dia melumpuhkan uang dari hasil bagi dia menjual kaca pecah belah untuk diberikan kepada saudaranya Sari Asakoti gitu. Cuman Sari Asakoti tidak mau begitu. Enggak. Nah, pada saat itu dia bertemu dengan Junaid Al-Baghdadi dan dia mengatakan seperti yang sudah dialaminya, bahwa bagaimana Sari Asakoti tidak mau diberikan uang. Gitu. Dan mau diberikan uang oleh siapa namanya? Ayahnya Junaid Al-Baghdadi. Akhirnya Junaid Al-Baghdadi mengambil uang 5 dirham itu dan pergi ke rumahnya Sari Asakoti. Dan dia bilang bahwa sederhananya begini, duk gitu. Siapa gitu kan, ini Junaid Al-Baghdadi gitu. Dia mengatakan bahwa aku ingin memberikan uang gitu kan awalnya. Sari Asakoti tidak mau gitu. Kalian tahu apa jawaban Junaid Al-Baghdadi? Allah memberikan kebahagiaan dengan kemiskinanmu. Allah juga memberikan kebahagiaan dengan adanya atau keuntungan yang diberikan oleh ayahku. Maka ayahku punya hak untuk memberikan hartanya atau menyisihkan hartanya kepada orang yang tidak mampu. Begitu. Akhirnya Sari Asakoti mau begitu. Bisa kalian simpulkan? Itu menunjukkan bahwa bagaimana Junaid Al-Baghdadi itu menjelaskan tentang kemiskinan dan kekayaan. Jadi menurut Junaid Al-Baghdadi yang saya pahami dari narasi itu, dari cerita itu adalah dia miskin dan kaya. Ayahnya seorang orang yang punya uang gitu. Enggak kapitalis, dia berdagang. Ya, untuk menyebut kapitalis ya kita lihat aja lah nanti kapitalisnya seperti apa. Jangan memancing saya untuk menyebut hal-hal yang tidak seharusnya. Saya gaya cuak. Jadi siapa namanya? Jadi itu menunjukkan bahwa bagaimana ia memahami miskin, memahami tentang harta, tidak tentang kebanggaan bagaimana dia kaya dan dia miskin. Jadi bagaimana ayahnya memberikan uang kepada Sari Asakoti karena ia merasa bahwa ia ingin memberikan uang. Dalam arti dia mengatakan bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada ayahnya memang ada beberapa bagian untuk diberikan kepada orang yang tidak punya gitu. Itu adalah haknya si ayah gitu. Bukan karena dia Sari Asakoti, tapi karena dia memang orang yang berhak untuk menerima itu. Karena pada waktu itu dia miskin gitu. Sebenarnya seperti itu. Kalau Saya rasa itu sudah mampu dipahami oleh teman-teman bagaimana tidak menjauh ya. Enggak tauhid awam. Sari Asakoti bukan tauhid awam gitu kan. maaf ya Pak, saya potong. Jangan dulu. Iya. Iya, silakan. Eh, Ayo. Tapi kalau Lanjut. kayak gitu dari alur ceritanya, berarti kalau bapaknya si Junaid Al-Baghdadi itu kalau dalam Islam termasuk golongan orang-orang yang kufur. Siapa? Iya, si Junaidnya itu kan Enggak tidak, kufur. karena nggak mau nerima. Bukan begitu, ini kan salah paham. Nah, si paman ini nggak mau. Jadi misalnya misalnya saya Junaid Al-Baghdadi gitu kan. Ini Sari Asakoti Banu gitu kan. Terus Ali ini bapakku gitu. Bapaknya Junaid Al-Baghdadi gitu misalnya. Nah, Ali mau ngasih uang ke Banu. Nah, karena pada waktu itu posisinya Ali itu punya uang, diberikan rezeki oleh Allah, begitu narasinya. Dengan uang 5 dirham yang ingin menyisihkannya untuk saudaranya. Cuma saudaranya nggak mau, gitu. Nah, saya ambil tuh uang, saya kasih ke Banu. Saya tidak mau, saya merasa bahwa saya tidak berhak dan lain sebagainya gitu. Saya sampaikan ke Banu gitu. Bahwa ini bukan tentang siapa kamu Sari Asakoti, tapi memang ayah saya diberi rezeki dan memang hanya untuk menyisihkan uangnya untuk diberikan kepada yang tidak mampu. Dan ini adalah hakmu gitu. Makanya Sari Asakoti mau gitu. Nah, ada cerita lagi. Ada seorang yang pada waktu itu Junaid Al-Baghdadi bersama murid-muridnya. Ada orang yang bertanya. Orang yang bertanya ini enggak, direkamnya oleh Asy'arani. Dia mengatakan begini. Dia ditanya, Junaid Al-Baghdadi ditanya ketika dia bersama murid-muridnya, kenapa muridmu banyak makan? Gitu kan.
Imam Junaid Al-Baghdadi jawab, karena mereka sering lapar gitu. Kenapa mereka tidak acuh pada kekuatan syahwat gitu? Karena mereka tidak pernah mencicipi rasa perzinahan dan makan makanan yang makan makanan yang halal gitu. Enggak bisa juga bingung. Oh gini, oh enggak begini. Kenapa mereka, ya saya bacakan ya. Kenapa mereka sering, ngapa murid-muridmu banyak makan? Karena mereka sering lapar. Itu wajar kan? Berarti itu manusia, itu adalah hal-hal yang manusiawi. Kenapa walaupun murid-muridnya itu adalah orang-orang yang kemudian melanjutkan tentang ajaran sufinya Junaid Al-Baghdadi. Cuman dalam artian, dalam hal keduniawian itu juga sama. Cuman bagaimana kita mengatur ego itu, mengontrol ego tadi, gitu. Terus juga itu sih sederhananya. Ada yang belum saya jawab. Ada pertanyaan belum saya jawab Jadi dalam sederhananya secara garis besar, koridor tadi itu masih dalam batas syariat gitu ya. Dalam batas bagaimana orang sufi itu tadi itu memahami posisinya sebagai seorang manusia. Individualitas dalam arti kita menghindari hal-hal yang mungkin kita pahami dalam bahami. Apa tuh kemarin yang Ustadz Wasil itu? Ya, bagaimana kita menghindari hal-hal ego, misalnya ego syahwat, ego kita menahan ego, siapa namanya tadi, ego manusiawi, lapar dan lain sebagainya, berlebihan gitu. Karena memang syarat untuk masuk ke dunia sufi itu memang zuhud dan waro bukan menghindar sama sekali, tapi bagaimana dia mengontrol dirinya supaya tidak terlena dengan kenikmatan dunia yang menjebaknya gitu loh. Hah? Iya, sudah saya rem ini. Nah, bentar. Nah, makanya di sini Junaid Al-Baghdadi atau Imam Junaid itu menolak sama sekali paham panteisme atau paham hulul atau ittihad. Ittihad dan hulul yang kita pahami mungkin sama seperti yang disampaikan Ali tadi. Ketika kita misalnya seolah-olah tidak ada diri kita kecuali Tuhan gitu. Sehingga kita meniadakan diri kita sama sekali. Hulul kan begitu. Al-ittihad kan seperti itu. Sampai Junaid Al-Baghdadi mengatakan begini. Andai aku memegang otoritas kekuasaan, maka aku kepenggal kepala setiap orang yang mengatakan bahwa tidak ada di sana kecuali Allah. Karena secara eksplisit pernyataan itu berkonsekuensi menafikan makhluk dari menafikan seluruh tatanan hukum syariat yang berkaitan dengan mereka. Berarti itu menunjukkan begini. Oh, ini jawaban Banu ya. Baru kan. Ini menarik sekali. Kata-katanya di sini, maksudnya bahasanya Imam Junaid ketika dia mengatakan begini, tidak ada di sana kecuali Allah, karena secara eksplisit pernyataan itu berkonsekuensi menafikan makhluk dari menafikan seluruh tatanan hukum syariat yang berkaitan dengan mereka. Jadi walaupun kita punya syahadat melakukan fana tahap ketiga, tetapi kita sebagai manusia kita terikat dengan hukum-hukum alam. Begitu ya, No? Tak yakin kok. Nyingi. Jadi itu ya Lia. Jadi makanya Imam Junaid paham, maksudnya alirannya Junaid Al-Baghdadi ini punya tarekat yang namanya tarekat Junaidiyah. Tarekat Junaidiyah ini menjadi acuan di NU terutama di Nahdlatul Ulama, kamu ya? Oh iya. Oh iya. Jadi ini menunjukkan bahwa kenapa Imam Al-Baghdadi itu diterima di hampir menjadi rujukan di semuanya, karena tadi walaupun kita melakukan peleburan dengan Tuhan gitu, sampai pada tauhid yang keempat dan fana yang ketiga, peleburan dengan Tuhan, tapi kita masih secara jasad kita terikat dengan hukum-hukum Tuhan. Dan ketika kita mengabaikan itu sama dengan meniadakan atau menafikan bagaimana kuasa-kuasa Tuhan terhadap makhluk-makhluknya. Begitu. Menarik sekali ya. Saya semakin kagum dengan Junaid Al-Baghdadi ini. Saya enggak. Oke. Apa Saya perjelas nanya? ya dari cerita saya tadi gitu loh. Bahwasanya dia itu bukan tidak peduli dengan lingkungan, maksudnya dia mau niadakan makhluk yang lain, atau dia seakan-akan
atau dia seakan-akan sebagaimana ajaran Al-Hailaj yang mengatakan bahwasanya tidak ada manusia itu tidak ada, saya tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Bukan gitu. Itu Menurut saya dia itu lupa terhadap kepribadiannya yang